Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian kelima. Pada bagian kelima kita akan membahas mengenai pengukuran kecepatan. Kecepatan itu merupakan satuan rasio, di mana rasio ini berawal atau merupakan pembagian antara jarak dan waktu, di mana jarak itu kita bisa katakan juga sebagai panjang juga, walaupun panjangnya itu kebanyakan kalau jarak itu dalam kilometer dan juga meter, atau mungkin bisa dalam mil juga, tapi sepertinya kalau untuk mil, inci itu memang tidak dibahas di dalam mata pelajaran SD. Maka dari itu kita masuk ke jarak yang untuk kilometer dan juga meter, di mana kecepatan itu sebetulnya merupakan rasio antara jarak dan juga waktu. Artinya kebanyakan satuan yang dipakai adalah kilometer per jam dan juga meter per second atau meter per detik. Nah, dari dua satuan kecepatan itu kita perlu melakukan konversi. Bagaimana cara melakukan konversi dari kilometer per jam menuju meter per detik, atau sebaliknya dari meter per detik menuju kilometer per jam. Dan tentu saja cara untuk konversinya berbeda dengan yang tadi karena melibatkan dua satuan, yaitu satuan panjang dan satuan waktu. Karena ada satuan waktu dan satuan panjang, jarak, maka dari itu nanti konversinya ada dua tahap dengan mengkonversi waktunya terlebih dahulu, baru dikonversi jaraknya. Nanti akan kita pahami setelah kita mempelajari caranya secara langsung pada contohnya. Ini contoh yang pertama, 60 km per jam itu berapa meter per detik atau meter per second. Kalau dari yang besar atau kilometer menuju meter, maka yang dikonversi terlebih dahulu adalah kilometernya. Kilometernya dulu kita konversi menuju meter. Baru nanti yang dikonversi dari jamnya menuju secondnya. Jadi yang atas dulu, baru yang bawah. Berarti langkahnya dari 60 km menuju meter per second, itu berarti 60 km dibagi kilometer itu berapa meter? 6 km menuju meter itu turun 3 tangga, berarti 60 km itu sama dengan 60.000 meter. Karena turun 3 tangga, berarti 60 km itu hasilnya adalah sama dengan 60.000 meter per jam. Jadi yang dirubah adalah kilometernya dulu. Kilometer sudah dirubah menjadi meter. 60 km per jam artinya 60.000 meter per jam. Sekarang baru kita masuk ke secondnya atau ke detiknya. S itu kan detik, second, bahasa Inggris dari detik. 60.000 meter per jam. Kalau dalam waktu 1 jam mampu menempuh jarak 60.000 meter, maka berapa meter yang bisa ditempuh ketika dalam 1 detik, kan gitu. Dalam 1 detik berarti nanti tinggal kita jam menuju detik, ya, jam menuju detik. Itu artinya kalau kita pengen 1 jamnya itu mampu menempuh 60.000 meter, berarti dalam 1 detik, berarti seper jam detik itu kan seper 3.600, berarti seper 3.600 detik itu berapa meter, kan gitu. Oh maaf, seper 3.600 dari 60.000 nya itu berapa, kan hanya seperti itu. Karena kita ingin merubah menjadi meter per detik, meter per second. Berarti karena detik itu adalah seper 3.600 dari jam, maka kalau kita dari second menuju pengen menuju ke m per s atau meter per second, berarti 60.000 harus dibagi dengan 3.600. Berarti jawabannya adalah 60.000 per 3.600. Berarti tinggal dicoret 600 per 36. 6 per 36 itu seper 6 kali 100. Seper 6 kali 100 itu hasilnya 100 per 6 ya. Ya, 100 per 6. 6 sama 36 nya bisa dicoret, 36 nya menjadi 6, ini 6 nya menjadi 1, berarti hasilnya adalah 100 per 6 meter per second. 100 per 6 itu hasilnya kalau kita desimalkan hasilnya itu 16,666 sekian ya, terusnya meter per second.
atau kalau kita bulatkan 16,67 meter per second. Itu konversi contoh dari kilometer per jam menuju meter per second. Artinya kita konversi dulu kilometernya menuju meter, baru nanti untuk menuju secondnya, menuju detiknya kita bagi dengan 3600. Ya, itu untuk cara konversi dari kilometer per jam menuju meter per second. Bagaimana kalau sebaliknya? Soalnya 5 meter per second itu sama dengan berapa kilometer per jam? Kalau untuk soal yang semacam ini kita konversi dulu yang bawah, secondnya dulu atau detiknya dulu menuju jam. Logikanya adalah kalau dalam 1 detik mampu menempuh 5 meter, 5 meter per detik itu artinya kan dalam 1 detik suatu kendaraan itu berjalan bisa dengan kecepatan 5 meter. 1 detik mampu menempuh jarak 5 meter. Kalau dalam 1 detik mampu menempuh 5 meter, berarti dalam 1 jam berapa meter? Logikanya seperti itu. Berarti kita konversi dulu jamnya dulu. Secondnya atau detiknya kita rubah dulu. Berarti kalau 1 detik mampu menempuh 5 meter, dalam 1 jam berarti tinggal dikali dengan 3600. Berarti 5 kali 3600 itu nanti akan ketemu meter per jam. Ya, nanti ketemunya seperti ini. 5 kali 3600 meter per jam. Hasilnya 5 kali 36 18.000 meter per jam. Jadi dalam 1 jam itu mampu menempuh 18.000 meter. Kalau dalam 1 detik mampu menempuh 5 meter, dalam 1 jam itu mampu menempuh 18.000 meter. Tinggal kita rubah untuk yang meter menuju kilometernya. Kalau 18.000 meter berarti itu setara dengan, tinggal meter dijadikan kilometer, naik 3 tangga ya, berarti dibagi 1000, berarti sama dengan 18 km per jam. Jadi inilah cara untuk mengkonversi dari meter per detik menuju kilometer per jam. Rangkumannya ya pada intinya kalau kita berbicara untuk satuan meter per kilometer per jam menuju meter per detik, dirubah dulu kilometernya baru dirubah jamnya. Kilometernya berarti dari sini dikalikan 1000, lalu untuk jamnya nanti dibagi dengan 3600. Sebaliknya kalau misalnya kita berbicara mengenai meter per detik menuju kilometer per jam, detiknya dulu yang dirubah. Dalam 1 detik bisa menempuh berapa, berarti kalau dalam 1 jam dikali dengan 3600 dulu. 3600 itu sudah ketemu meter per jam. Setelah detiknya dirubah baru masukkan ke kilometernya. 18.000 meter itu setara dengan 18 km. Artinya 5 meter per detik sama dengan 18 km per jam. Jadi itu untuk bagian 1, 2, 3, 4, 5 dalam materi pengukuran untuk secara teori. Ingat, ini hanya teori yang perlu dipahami oleh pendidik ya, oleh seorang guru sebelum mengajar. Adapun metode pembelajarannya, media pembelajaran yang induktif dan realistik ini belum terbahas sama sekali. Artinya tugas terberat dari seorang pendidik adalah bagaimana mengkonsep sebuah pembelajaran yang nanti mampu memahamkan materi-materi pengukuran ini mulai dari panjang, berat, suhu, kecepatan dan juga waktu ke dalam sebuah media pembelajaran yang realistik, yang mampu untuk dipahami, menarik bagi siswa, dan alurnya mundur. Artinya siswa tidak menghafal, tapi siswa menemukan sendiri. Itulah PR terbesar dalam dunia pendidikan untuk matematika SD ini, dalam pengukuran. Untuk bagian pertama ini memang hanya fokus ke teori saja. Nanti bagian ke-6 setelah ini nanti akan ada kumpulan soal-soal yang harus Anda kerjakan sebagai tugas Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.